Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita rasakan sukacita melimpah sepanjang hari ini. Amin. Amin. Kita rasakan penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Kami bawa seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Engkau yang terindah dan yang terbaik di hidup kami. Sungguh manis Engkau Tuhan, yang setiap hari menghiasi hari-hari kami. Kami bawa penyembahan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku
setiap kesempatan kami ingin terus bersekutu dengan Engkau. Ketika kami membawa hidup kami, membawa penyembahan kami, kami tahu Tuhan, sesuatu hal yang baru terus terjadi di hidup kami. Kau Bapa penguasa tunggal atas hidup kami. Kau penguasa tunggal atas hidup kami. Bahwa perkenanan-Mu luar biasa bagi kami, Tuhan. Kau yang menjadikan kami berharga sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah pada kami. Bapa di dalam kami berkurang dan Engkau yang bertambah-tambah dalam kami Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang terbaik. Kau yang termanis di hidup kami. Lebih dari apapun Tuhan, kami ingin menyatakan kami perlu Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku membawa hatiku. Angkat suaramu Bapak Ibu. Hanya Engkau di hidup. Hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Ku membawa
Engkau yang setia di hidup kami. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di hidup kami hingga pada saat ini tidak dapat kami balas. Selain membawa hati kami yang menyembah, selain membawa hidup kami yang kami persembahkan kepada-Mu, Engkau Allah kami yang terbaik di hidup kami. Sukacita melimpah Tuhan bagi kami dicurahkan ketika kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapakku yang setia. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kembali kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sukacita penuh yang terjadi bila kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya.
Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi tuh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Kami percaya hanya dengan firman Tuhan kami bisa berjalan, kami bisa bersuka cita. Haleluya. Amin Tuhan. Firman-Mu Tuhan
Kami aman karena ada penyertaan Tuhan bagi kami. Amin. Kekayaan kami, apa yang ada di dalam kami tidak dapat menopang kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Yang lemah hari ini Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Ya dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau membawa kami terbang tinggi. Amin. Kau membawa kami terbang tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Terjadi bagi setiap kami. Kami mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami mau renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku.
Engkau tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Karena Tuhan, Kau yang telah menebus kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu Tuhan, menjadi keluarga-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur, kami sungguh merasakan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kasih-Mu Tuhan menjamah setiap kami, dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjamah hati kami, melawat setiap kami sehingga kami memahami, mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu Tuhan yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami, firman-Mu yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, kuasa pengurapan-Mu Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Salam Bapak Ibu semua. Ya, pagi hari ini saya melihat kita penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Kita beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Hari ini saudara kasih Tuhan, saya ingin membagi firman Tuhan dengan judul, ya. Judulnya ini ada 3 judul sekaligus, ya. Judulnya adalah Aku Cinta Yesus, Aku Suka Firman-Nya, Aku Setia 4M. Ya. Karena walaupun 3 sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Karena kalau kita mencintai Yesus, maka kita pasti akan menyukai firman-Nya. Karena tidak mungkin kita mencintai Yesus tapi tidak menyukai firman-Nya. Dan kalau kita menyukai firman-Nya, maka kita akan setia melakukan 4M. Mungkin masih banyak yang belum mengerti apa 4M, ya. Tapi yang sudah ikut SPK pasti tahu apa itu 4M. Dan minggu ini kita akan mulai SPK. Dan salah satu di sana yang akan ditekankan setiap hari yang harus kita lakukan adalah yang namanya 4M. Kalau pertemuan di gereja hanya sekali, 1 minggu setiap hari Kamis. Tetapi 4M akan kita lakukan setiap hari di rumah kita masing-masing tanpa terkecuali. Semua peserta, semua pembina, semua supervisor, mereka wajib 4M. Apa itu 4M? 4M adalah menerima firman melalui mendengarkan atau membaca firman setiap hari. M yang kedua adalah merenungkan firman. Kita perlu merenungkan firman agar firman itu menjadi iman, menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan M yang ketiga adalah melakukan firman. Apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita yakini firman Tuhan, maka harus kita lakukan. Dan M yang keempat adalah membagikan firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Yohanes 14 ayat 21 bagian A berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintah Tuhan, yang memegang janji Tuhan, yang berpedoman, yang mendasarkan kehidupannya kepada firman Tuhan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus berpegang kepada perintah, kepada firman Tuhan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang akan kita praktekkan di dalam SPK nanti. Jadi SPK bukanlah sekedar pendalaman Alkitab. Tetapi SPK itu nanti adalah bagaimana kita mendengar firman, merenungkan firman, mempraktekkan firman, dan membagikan firman setiap hari. Dan selama sekitar 2 bulan lebih ini harus menjadi
budaya. Ini harus dipaksa, semua anak-anak Tuhan peserta harus melakukan 4M. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, jika ini kita lakukan maka SPK kita akan berhasil. Akan terjadi perubahan hidup bagi setiap peserta maupun supervisor ataupun pembina. Akan terjadi perubahan rohani, pertumbuhan rohani. Akan terjadi buah-buah yang akan dihasilkan oleh setiap kita yang menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan kita yang kita lakukan setiap hari. Satu kali seorang pendeta yang sudah tua, dia berkhotbah kepada jemaat dengan satu tema. Kemudian minggu kedua, dia khotbah dengan tema yang sama juga, dengan ayat yang sama juga, dengan poin-poin yang sama juga. Kemudian para penetua dan majelis berkata, mungkin Pak Pendeta kita karena sudah tua, sudah lupa dia khotbahnya minggu lalu. Ya, mereka berbisik-bisik di belakang. Tapi biarlah mereka terima saja. Ya. Pada minggu yang ketiga, pendeta ini khotbah juga dengan judul yang sama, ayat yang sama, poin-poin yang sama, sehingga para penetua dan majelis ini, wah bahaya ini pendeta kita ini. Mungkin dia sudah lupa ingatan, gitu ya. Kita harus segera bikin rapim katanya. Dan pada minggu yang keempat, dia khotbah lagi dengan judul yang sama, ayat yang sama, poin-poin yang sama. Dan jemaat sudah mulai berbisik-bisik, bagaimana ini pendeta, tapi mereka mungkin masih takut. Tapi majelis sepakat mereka untuk melakukan sidang ya di gereja lokal. Kemudian dipanggillah gembala ini, Pak Pendeta, maaf, kenapa dalam 1 bulan ini firman Tuhan judulnya selalu sama, ayatnya selalu sama, temanya sama, poin-poinnya sama. Apa Bapak Pendeta sudah lupa yang Bapak Pendeta khotbahkan minggu-minggu sebelumnya? Maka kata pendeta ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak lupa apa yang saya khotbahkan. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Tapi saya melihat Bapak Ibu sendiri sebagai penetua majelis gereja tidak ada yang melakukan firman Tuhan ini. Maka saya akan terus mengkhotbahkan sampai Bapak Ibu semua melakukannya. Baru penetuannya sadar, ya betul juga apa kata Pak Pendeta ini. Memang kita mendengar firman Tuhan berulang-ulang, tapi kita tidak melakukannya. Jadi saudara kasih, untuk apa kita ganti topik kalau yang satu topik belum kita laksanakan? Kira-kira seperti itu. Jadi saudara kasih Tuhan, barangkali akan ada banyak ayat-ayat yang sering saya juga sampaikan bagi kita semua. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, saya rindu hari ini tatkala kita mendengarkan firman ini, kita akan memegangnya dan kita akan melakukannya. Karena firman kalau hanya menambah pengetahuan dalam pikiran kita, itu hanya akan menjadikan kita menjadi orang-orang Farisi. Kita akan menilai semua orang yang berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau kita menerima firman, kemudian kita menjadikan itu menjadi pedoman hidup kita, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, maka siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini kita akan respect. Karena kita hormat kepada firman, karena kita tahu bahwa firman itu adalah suara Tuhan sendiri. Kita baca di dalam Satu Yohanes pasal 1 ya. Satu Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi firman-Nya. Kalau kita berkata aku setia kepada Tuhan, maka kita setia kepada firman-Nya. Kalau kita berkata aku taat kepada firman, kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada firman-Nya. Karena firman Allah dan Allah itu adalah satu. Jadi saat kita menyimpan firman Allah di dalam hati kita, maka itu artinya saudara kasih bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, dengan kuasa daripada Roh Kudus-Nya. Dan firman dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itu akan sanggup melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Apa buktinya bahwa firman dan Allah itu adalah satu, adalah sama? Sebagai contoh misalnya kemarin beberapa tahun yang lalu, Ahok dituduh menjadi penista agama. Karena dia menyampaikan sesuatu dalam satu perkumpulan, kemudian direkam. Dan berdasarkan rekaman itu, suara Ahok itulah yang menjadi bukti di pengadilan bahwa dia telah menistakan agama. Ahok tidak bisa berkata, itu kan hanya suara. Itu kan bukan aku. Ya biarlah suara itu saja diadili. Tetapi saudara kasih Tuhan, suaranya dengan dia itu adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Demikianlah saudara kasih, Allah dan firman-Nya adalah satu. Jadi kalau kita saudara kasih mencintai Allah, mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mengasihi firman-Nya. Maka kita pun harus mencintai firman-Nya. Karena Allah dan firman-Nya itu adalah satu. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini dijelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Dia adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara kasih Tuhan, firman Allah sekarang mewakili Yesus di dalam pribadi kita. Jadi saudara kita takut, maka apa yang kita ingat? Apakah kita ingat foto Tuhan Yesus di salib? Apakah kita ingat gambar Tuhan Yesus pada saat perjamuan? Tidak. Yang kita ingat adalah firman Tuhan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Saat kita mendengar perkataan Yesus, Yesus hidup di dalam diri kita. Firman itulah yang menguatkan kita. Saat kita dalam keadaan sakit, apa yang kita ingat, firman apa yang timbul muncul di dalam diri kita? Oleh bilur-bilur Yesus, saya disembuhkan. Saat kita percaya perkataan firman, saat kita mengucapkan perkataan firman itu, maka kuasa Allah akan terjadi atas kehidupan kita. Karena firman dan Allah itu adalah satu, menyatu. Maka betapa saudara kasih dalam Tuhan, kita penting sekali menghargai firman, menghormati firman, mencintai firman, merenungkan firman. Karena saudara kasih, dengan demikian kita akan merasakan bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Kenapa kita takut menjalani kehidupan ini? Mungkin karena firman tidak banyak di dalam hati kita. Tapi kalau firman selalu ada di dalam hati kita, setiap tantangan pasti ada firman menjadi jawabannya. Semua persoalan kita,
firman yang menjadi jawabannya. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, saya mengingatkan kepada semua peserta SPK, semua pembina, semua supervisor, ya, semua kita yang terlibat di dalam SPK, bahkan semua jemaat Tuhan yang sudah pernah ikut SPK, kita harus kembali membudayakan 4M ini. Mengapa kita seharusnya menyukai firman Tuhan? Mungkin saudara kasih, kita tidak tahu kenapa sebenarnya harus firman Tuhan kita sukai. Selain daripada tadi firman adalah Allah, Allah adalah firman. Firman Tuhan atau Alkitab, ya, yang tertulis ya, adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Firman ini saudara kasih, yang ada di dalam Alkitab kita yang dituliskan oleh hamba-hamba Tuhan, itu ditulis selama 1600 tahun dengan pengarang lebih daripada 40 orang. Ditulis dengan zaman yang berbeda-beda, dengan bahasa, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Dan Alkitab kita saudara kasih adalah buku yang paling laris di seluruh dunia sepanjang zaman. Alkitab kita buku yang paling banyak dicetak setiap tahun. Buku kita yang paling banyak diterjemahkan kepada bahasa-bahasa. Alkitab kita tidak pernah ketinggalan zaman. Walaupun ditulis oleh orang yang berbeda selama 16 abad, ya 1600 tahun. Yang menulis ini tidak saling mengenal. Tapi temanya semua di dalam Alkitab itu saling berkaitan, saling berhubungan. Temanya semua satu. Dua Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua tulisan yang diilhamkan, maksudnya yang ada di dalam Alkitab kita, itu bermanfaat untuk mengajar. Dari Alkitab kita tahu bagaimana dunia diciptakan, bumi diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden. Kita tahu bagaimana manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita tahu sejarah masa lampau manusia dari Adam sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, semua tercatat di dalam Alkitab. Bahkan sejarah yang akan datang pun tercatat di dalam Alkitab. Tidak ada buku yang bisa mencatat itu. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, semua sudah tertulis dalam Alkitab. Apa yang terjadi di balik kematian kita, semua ada di dalam firman Tuhan. Apa yang akan terjadi bagi bangsa-bangsa ke depan, semua ada dalam firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita tahu bahwa ada kerajaan Allah, ada hidup yang kekal. Melalui firman Tuhan kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hanya singkat, hanya tempat persinggahan. Betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Firman Tuhan adalah terang yang menerangi kita dalam kegelapan, di dalam ketidakmengertian kita. Firman akan menghajar kita. Firman memberikan kita hikmat. Firman memberikan kita teladan. Firman mengajarkan kita apa yang baik, apa yang salah, apa yang benar. Firman memperbaiki kelakuan kita. Jadi saudara kasih, kalau kita tidak mencintai firman Tuhan dan tidak merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak menganggap penting firman Tuhan, apa yang menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah mau menuntun kita melalui firman-Nya. Allah tidak menuntun melalui yang lain-lain. Tapi firman ini menjadi pedoman kita. Maka saudara kasih, kita harus mencintai firman Tuhan.
Kalau kita berkata aku mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, maka kita pun berkata aku mencintai firman-Nya. Aku suka kepada firman Tuhan. Dan kita tahu saudara kasih bahwa firman Tuhan ini berkuasa. Kejadian ayat 1, 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara kasih, firman, perkataan, suara Tuhan itu berkuasa. Membuat kegelapan menjadi terang, yang kacau balau menjadi teratur. Hanya dengan firman Tuhan. Firman berkata, jadilah bumi, jadi. Jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah matahari. Semua terjadi karena firman Tuhan. Jadilah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Hanya dengan perkataan. Jadi artinya saudara kasih bahwa firman ini punya kuasa. Dalam firman ada mujizat. Dalam firman ada keajaiban-keajaiban. Firman bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Merubah sesuatu ke bentuk yang lain. Jadi kalau alam semesta ini kita percaya diciptakan oleh firman Tuhan, maka saya percaya semua penyakit kita disembuhkan oleh firman Tuhan, oleh kuasa di dalam firman. Kalau kita percaya dan kalau kita yakin, maka perkataan kita pun berkuasa. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka perkataan kita juga saudara kasih punya kuasa yang luar biasa. Tapi mungkin kita tidak menyadari dan tidak pernah mempraktekkannya. Maka saudara kasih, saya rindu saudara kasih, kita benar-benar mengerti bahwa firman Allah adalah Allah. Dan di dalam Allah, di dalam firman-Nya ada kuasa untuk mencipta. Ada kuasa untuk melakukan mujizat. Ada kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Firman adalah sumber daripada iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa timbul? Karena kita mendengar berita tentang Yesus, berita tentang firman. Seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan semua hartanya untuk berobat. Dia sudah berobat kemana saja, semua hartanya sudah habis. Tapi dia tidak bisa sembuh dari pendarahannya. Satu kali dia mendengar bahwa ada Yesus, Mesias, yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, yang datang untuk menyembuhkan yang sakit. Dan tatkala dia mendengar, dia percaya dan dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan saat dia menjamah jubah Yesus, dia pun sembuh. Dari mana saudara kasih imannya timbul? Karena dia mendengar. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin iman kita bertumbuh, kalau kita ingin iman kita kuat, kalau kita ingin iman kita kokoh, maka tidak ada cara lain. Adalah kita mendengar dan mendengar dan mendengar dan meyakini firman itu. Maka iman kita akan bertambah, bertumbuh. Iman kita akan kuat dan kokoh. Dan kalau kita punya iman, sebiji sesawi dikatakan, gunung bisa dipindahkan. Dengan iman kita bisa meraih semua kuasa yang Allah telah sediakan bagi orang yang percaya. Hanya dengan iman kita bisa menerima kuasa yang telah disediakan Tuhan. Kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang heran, yang ajaib. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk memberkati. Kuasa untuk membebaskan orang daripada kuasa-kuasa kegelapan. Iman. Dan iman timbul dari mana? Dari pendengaran firman. Maka saya katakan, betapa kita penting sekali untuk melakukan 4M setiap hari. Supaya iman kita bertambah kuat. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya hidup kita berubah
Dari tahun ke tahun ada yang sudah mengikut Tuhan mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tapi dia begitu-begitu saja. Pasti dipastikan apakah dia saat teduh. Apakah dia cinta kepada firman. Seorang yang cinta kepada firman, saya pikir dalam 2 tahun, 3 tahun hidupnya sudah berubah. Tapi kalau kita tidak mencintai firman, maka hidup kita akan begitu-begitu saja. Mengikut Tuhan menjadi sesuatu yang membosankan. Karena semua hanya rutinitas saja. Tetapi kalau kita punya iman yang bertambah, bertumbuh, ya saya percaya pelayanan kita, pekerjaan kita, semua akan berubah. Karena dengan iman kita bisa meraih semua janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kenapa kita harus menyukai firman? Karena firman adalah makanan daripada roh. Makanan daripada jiwa kita. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita membutuhkan makanan jasmani. Ya, kita perlu sarapan pagi, makan siang, makan malam, kita perlu snack, kita perlu gizi. Ya, itu untuk tubuh, tapi untuk jiwa kita apa? Untuk roh kita apa? Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Supaya pikiran kita penuh dengan damai, pikiran kita tenang, harus dikasih makanan. Makanannya adalah firman. Supaya perasaan kita tidak kacau, tidak mudah putus asa, tidak mudah cengeng. Apa makanannya? Firman. Supaya kita punya kehendak seperti yang Allah keingini, kehendak Allah. Supaya kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Firman. Dengan firman maka jiwa kita akan dikuatkan, jiwa kita akan dituntun oleh Tuhan. Tapi firman juga adalah makanan bagi rohani kita. Supaya rohani kita kuat, supaya roh kita kuat mengendalikan semua tubuh dan jiwa kita. Maka perlu dikasih makanan, yaitu roh, yaitu firman. Kenapa kita sering jatuh bangun di dalam melawan dosa? Jatuh bangun dalam melawan karakter yang tidak baik. Karena roh kita lemah. Kalau roh kita kuat, saudara kasih Tuhan, kita tidak akan jatuh bangun lagi. Karena roh kita akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Maka saudara kasih, firman perlu sekali bagi kita. Firman adalah kebutuhan kita. Mengapa kita harus suka kepada firman? Karena firman adalah senjata rohani kita. Efesus 6 ayat 17 berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman ini adalah pedang roh. Kita semua sudah banyak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi tidak ada senjatanya. Tidak ada firman yang ada dalam hati kita. Maka kita tidak bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas. Saat Yesus dicobai, setelah dia puasa 40 hari. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itulah jawab Yesus. Ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis mencobai lagi. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Maka seperti ada tertulis, akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau, mengangkat engkau. Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa lagi ke puncak gunung. Dia menunjukkan semua harta, kekayaan, dan kemegahan dunia. Kalau engkau menyembah aku, maka semua ini
akan kuberikan kepadamu. Yesus berkata, ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya Dia sajalah yang harus disembah. Bagaimana Yesus mengalahkan iblis, menghadapi iblis? Dia selalu berkata, ada tertulis, ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya. Maka saudara kasih, dia selalu menang menghadapi segala macam godaan dan tantangan. Apakah kita saudara kasih selalu bisa menang menghadapi tantangan, godaan, pencobaan dalam kehidupan kita? Kalau ada firman, pasti kita menang. Karena ada Roh Kudus yang akan memakai firman itu untuk melawan segala tantangan yang datang dari luar. Maka saya katakan sering, baca saja firman Tuhan, mengerti tidak mengerti baca saja dululah. Ya, kalau kami di Komsel Padang Bulan memang itu kewajiban. Setiap yang gabung di Komsel Padang Bulan setiap pagi wajib saat teduh, wajib baca satu pasal, wajib sharing. Kalau belum paham, kirimkan saja salah satu ayat ya dari firman yang dibacakan. Maksudnya ialah supaya kita memaksa diri kita untuk tetap baca firman dulu. Saya percaya orang yang setia, suatu waktu Tuhan akan berkati dia dengan pengertian, dengan pewahyuan. Mengapa kita mencintai firman? Firman adalah sumber kebijaksanaan, sumber akal budi dan pengertian. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu perenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ini kata Daud, ini kata firman Tuhan. Bahwa firman itu akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Firman itu akan membuat kita berakal budi. Berakal budi artinya menjadi orang yang cerdas, pintar, tetapi juga punya karakter yang kuat. Bukan hanya pintar saja, tetapi dia pintar, tapi dia punya budi, punya perilaku yang benar. Dan firman mengajarkan pengertian-pengertian. Luar biasa saudara kasih Tuhan. Kalau kita mencintai firman, firman akan mengajar kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang pintar. Firman adalah sumber damai sejahtera dan kebahagiaan. Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya saudara kasih, kalau kita mencintai firman, maka saya percaya saudara kasih akan selalu ada damai sejahtera, akan ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau belum kita merasakan ini, mungkin perlu kita cek apakah kita dalam satu keluarga bersama-sama kita mencintai firman, bersama-sama kita merenungkan firman. Saya percaya janji ini akan digenapi kalau kita saudara kasih mencintai firman. Firman berkata, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman membuat kita pertama akan kita bertindak hati-hati. Firman akan menjaga kita untuk tidak bertindak sembarangan. Banyak orang bertindak dengan tidak hati-hati. Setelah terjadi baru mereka menyesal. Tapi kalau kita merenungkan firman, maka kita akan bertindak hati-hati. Dan kalau kita bertindak hati-hati, maka kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Firman adalah pelita dan terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita.
firman Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menjaga kita daripada kesesatan, menyimpang daripada jalan Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita apa yang terpenting, apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak hal lain saudara kasih yang saya tuliskan, tapi saya pikir waktu tidak bisa saya, ini tidak cukup waktu kita. Sekarang saudara kasih, bagaimana kita merespon firman Tuhan? Ya, dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23, ya. Di sana Yesus menceritakan tentang seorang penabur. Ya, seorang penabur ini saudara kasih menabur benih di ladang. Dan ada benih ini yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian ada benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Ini adalah gambaran bagaimana setiap orang yang telah menerima firman, bagaimana mereka merespon firman itu. Dan itu sangatlah penting. Bagaimana kita merespon firman. Yang pertama saudara kasih, dalam ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di pinggir jalan saudara kasih adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Kemudian iblis mengambil firman itu, mengambil benih itu, sehingga benih itu tidak pernah tumbuh. Tanah di pinggir jalan itu berbicara tentang hati. Hati yang keras. Hati yang tidak bisa ditumbuhi oleh firman, oleh benih. Artinya saudara kasih Tuhan, tanah di pinggir jalan adalah orang yang merespon firman Tuhan. Tapi tidak dengan rasa haus. Mereka mengeraskan hati, mereka tidak percaya kepada firman yang diberitakan. Mereka menolak firman. Sehingga firman itu tidak pernah tumbuh di dalam hati mereka. Saat ibadah seperti ini saudara kasih Tuhan, selesai pulang ibadah, kemudian ditanya, apa tadi firman Tuhan? Apa ya? Yang jelas dari Alkitab. Ya memang dari Alkitab. Tapi dia segera lupa. Kenapa? Karena dia tidak memahami, tidak mengerti sama sekali. Kenapa dia tidak mengerti? Karena memang tidak ada kerinduan. Tidak ada iman, tidak ada keyakinan kepada firman yang diberitakan. Kemudian saudara kali respon yang kedua adalah ayat 20-21. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu segera murtad. Jadi saudara kasih, tanah yang berbatu-batu, yang hanya ada sedikit tanahnya, begitu benih ditabur memang dia segera tumbuh. Tetapi begitu matahari terbit dia segera layu. Yesus menjelaskan itu, kenapa seperti itu, karena tumbuhannya tidak berakar. Dan apabila ada penganiayaan, ada penindasan, apabila ada kesukaran, ada kesulitan, mereka tidak lagi berpegang kepada firman. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga firman itu tidak pernah berbuah. Firman itu tidak bertumbuh. Bertumbuh hanya sebentar saja. Tatkala firman diberitakan tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa,
Dia begitu bergembira karena dosanya telah dihapuskan. Dia menerima kehidupan yang kekal. Tetapi saat diberitakan, seorang murid harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus. Hatinya saudara kasih mulai ciut. Dan saat karena iman, karena firman yang dia dengar, dia dianiaya atau dia mendapatkan tantangan mungkin dari keluarga, dari tetangga, dari teman-teman, dia tidak tahan. Sehingga dia tidak tetap berpegang kepada firman. Sehingga firman itu tidak sampai menghasilkan buah. Kemudian yang ketiga, tanah di tengah semak duri, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang di tengah semak duri, benih firman itu bertumbuh, tapi bertumbuh dengan semak duri. Ini berbicara tentang kekhawatiran dunia dan kekayaan. Jadi kalau yang pertama tadi karena batu yang jatuh di tanah berbatu itu, mereka tidak tetap pegang firman karena penderitaan, karena harus memikul salib. Tetapi kalau ini saudara kasih, benih yang ditabur, firman yang ditabur itu tidak bertumbuh karena khawatir. Karena hal-hal dunia, karena mengejar kekayaan dunia ini. Akhirnya mereka kompromi dengan firman. Tidak lagi menjadikan firman menjadi yang utama di dalam hidup mereka. Tidak lagi mencari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Mereka lebih mencari apa yang sementara. Karena mereka khawatir kehilangan kekayaan. Mungkin khawatir tidak makan, khawatir akan masa depan. Tapi saudara kasih, ada tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Firman yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman. Dan orang yang mengerti. Dalam Injil yang lain dikatakan orang yang menyambut firman. Orang yang bertekun di dalam firman. Dan orang inilah yang saya katakan orang yang setia melakukan 4M. Orang yang setia melakukan 4M pasti tanahnya adalah tanah yang baik. Dan kalau tanahnya tanah yang baik, maka setiap firman yang ditabur akan tumbuh. Dan setiap yang tumbuh akan menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Buah yang dimaksud adalah saudara kasih, buah-buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah-buah pelayanan, buah-buah daripada Roh Kudus. Jadi kalau firman itu kita biarkan tumbuh di dalam diri kita, maka kita akan hidup di dalam pertobatan. Dan kita akan terus memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita akan merindukan orang-orang yang diselamatkan. Dan kalau benih itu bertumbuh, maka kita akan giat di dalam melayani Tuhan. Kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau benih itu terus bertumbuh, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Karakter kita akan diperbaharui. Ya. Kita akan bisa mengendalikan diri, kita akan selalu penuh kasih, penuh sukacita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita semua menjadi tanah yang baik. Menjadi tempat firman tumbuh di dalam hati kita. Sehingga firman itu akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Yang menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa, menghasilkan buah-buah pelayanan dan menghasilkan buah-buah roh. Sekali lagi, tanah yang baik adalah orang yang melakukan 4M dengan setia. Yang pertama M, yang pertama menerima firman
dengan membaca dan mendengar dengan penuh perhatian dan kerinduan. M yang kedua, merenungkan firman sampai kita mengerti dan meyakini firman itu, sehingga firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Merenungkan firman itu, saudara kasih, bukan sekedar membaca ataupun mendengar, tapi kita memperkatakan firman, kita menghafal firman, kita menyanyikan firman, kita memvisualisasikan firman, kita membayangkan firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan itu siang dan malam, saat ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu lari kepada firman. Maka itulah artinya kita merenungkan firman. Dan bila itu saudara kasih kita lakukan, maka firman yang kita dengar itu akan menjadi iman, akan menjadi rema yang akan menguatkan kita. Dan M yang keempat adalah membagikan firman yang telah kita terima sebagai berkat. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa berbagi firman lewat grup WA kita bisa berbagi firman di komsel kita. Apa yang kita terima, apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi pewahyuan. Kalau kita terbiasa membagikan, maka Tuhan akan terus menambahkan, Tuhan akan terus menambahkan pengertian-pengertian baru kepada kita. Yang penting adalah kita mau, kita mencoba. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman ini mengantarkan kita untuk mengikuti SPK yang akan segera kita jalani selama lebih kurang 2 bulan atau 2,5 bulan ke depan. Ya, dan biarlah kita menjadikan firman ini menjadi kesukaan kita. Kita semua menjadi orang yang setia melakukan 4M. Puji Tuhan, kami mengundang semua pemusik dan juga pemuji untuk datang ke depan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami tahu Tuhan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau adalah satu dengan firman-Mu dan perkataan-Mu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau mencintai firman-Mu. Kami mau Tuhan Allah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami rasa cinta kepada firman-Mu Bapa. Terima kasih, kuatkan kami Tuhan senantiasa untuk kami menjadi tanah yang baik, menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Bila ada di antara kita yang dipercayakan pesan Tuhan ataupun mimpi, kami persilakan waktu dan tempat. Baik, bila tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dengan kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa, bahwa firman-Mu adalah kehidupan kami, makanan bagi kami, bagi rohani kami, yang membuat kami semakin mengerti, yang membuat kami semakin kuat, yang membuat kami semakin bertumbuh dengan firman-Mu yang luar biasa. Kami diubahkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semuanya kami Bapa sudah ditaburi, sehingga roh kami, jiwa kami disegarkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau Allah yang menghargai setiap persembahan anak-anak-Mu. Baik itu ucapan syukur kami, perpuluhan kami. Kami mau membawanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu,
menyaksikan dan melihat pengumuman kita sepekan. Yang pertama dari Departemen Doa, ibadah doa puasa setiap hari Jumat. Mari kita dukung doa puasa kita di tempat ini Bapak Ibu dengan kehadiran kita. Kita rasakan lawatan Tuhan, kita rasakan karya nyata Tuhan lewat doa-doa kita bekerja di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Kurang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya Departemen Youth Fire. Ibadah Youth Fire yang dilaksanakan setiap Sabtu jam tengah 7 malam. Mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Anak-anak muda ada antusias. Amin. Ada orang yang menyala-nyala. Amin. Amin. Selanjutnya Departemen Gereja Anak. Jadwal ibadah gereja anak disesuaikan dengan ibadah raya kita. Ibadah pertama jam 7.30, ibadah kedua jam 10 pagi. Untuk setiap orang tua jangan lupa untuk mengantarkan atau mempercayakan anak-anaknya kepada setiap pembina-pembina anak sekolah minggu kita. Kemudian Departemen Remaja, ibadah remaja juga akan diadakan setiap jam 3 sore di tempat ini. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anak-anaknya untuk ikut ibadah ini. Ya, selanjutnya kelas SPK, kelas perdana SPK akan dimulai pada hari tanggal Kamis 14 Maret 2024 waktu jam 8 malam di tempat ini. Diundang seluruh peserta SPK dan tim SPK untuk hadir. Yang mau ikut SPK, semangat. Amin. Amin, antusias, amin. Amin, ada perubahan di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian kita akan mengadakan persembahan penggadaan AC. Gereja kita akan melakukan penggadaan AC merek Daikin sebanyak 10 unit dengan taksiran biaya. 10 unit Rp 5 juta, 1 unit ya. Berarti total bilangannya 50 juta. Amplop persembahan sudah dibagikan oleh Aser. Bagi kita semua mari memberi untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi kita yang belum mendapatkan amplop bisa diminta kepada tim Aser. Amin Bapak Ibu, memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah satu tujuan kita, amin. Amin, karena ruangan ini udah panas. Ya, selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bentar, ada jiwa baru kita pada pagi hari ini atau yang tidak terapa oleh asar ada. Kalau tidak ada berarti kita harus lebih lagi menginjil untuk membawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Haleluya. Ya, salam dulu samping kiri kananmu, katakan tanggal 14 hari Kamis ini kita SPK perdana. Ya. SPK perdana, ingat yang bawa peserta, pembina, supervisor, ingat tanggal 14 kita mulai kelas pertama. Amin Bapak Ibu. Iya, supaya di tanggal 14 bisa kita memulainya dan mulai dari situ kita melihat ada perubahan-perubahan bagi karakter kita. Haleluya. Iya. Untuk pengadaan AC, amplopnya sudah bisa dikumpulkan di komsel masing-masing. Kalau tidak ada komselnya atau agak segan memberi di komsel atau lupa, bisa langsung ke sekretariat gereja. Itu tidak apa-apa. Karena program ini kami sudah bincang-bincang dengan penatua sampai akhir bulan ini. Nanti bagaimana kelanjutannya kami akan bintangkan lagi. Haleluya Bapak Ibu. Iya, karena firman Tuhan tadi berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, kata Yakobus 1 ayat 23, kita tidak melakukannya, kita seperti menipu diri sendiri. Amin.
Jadi kalau firman Tuhan berkata memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita memberi. Haleluya Bapak Ibu. Ya, kalau soal memberi langsung banyak yang diam. Karena agak susah mengeluarkan isi dompetnya. Tapi saya kena percaya jemaat haleluya suka memberi. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya jemput semua bagian berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sukacita besar di dalam Tuhan. Sukacita penuh di dalam Tuhan. Bahwa hidup kami akan menggenapi firman-Mu Tuhan. Akan melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu firman Tuhan adalah firman yang menumbuhkan iman kami. Yang menguatkan iman kami. Kami yakin Allahku di dalam firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih Allah. Di dalam firman-Mu kami akan semakin bertumbuh. Di dalam firman-Mu kami akan penuh dengan sukacita. Dan di dalam firman-Mu kami penuh dengan damai sejahtera. Dan di dalam firman-Mu kami semakin lebih cinta akan Tuhan. Itu yang kami inginkan. Sebab kami tahu di dalam firman-Mu semua jawaban dalam hidup kami ada dalam firman-Nya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami dalam firman. Berkati kami dalam kuasa-Mu. Berkati kami dalam pemeliharaan-Mu. Sebab kami tahu Allahku. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagi kami semuanya. Untuk itu Kau berkati seluruh keluarga besar yang ada di gereja-Mu ini GP haleluya. Semuanya setiap keluarga hidup harmonis dalam Tuhan. Kami yakin keluarga-keluarga GP haleluya dimenangkan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan anak-anak kami mantu untuk kami. Masa depannya semua ada dalam tangan Tuhan. Dan oleh sebab itu Allahku kami bersuka cita di dalam. Dan kami hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Allahku. Biarlah Kau yang antar tibakan kami penuh dengan kuasa Tuhan. Pulang dari tempat ini jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini kami membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dan terima berkat dari Tuhan.
Bapa di